Oke, halo Sobat Kata Pengetahuan. Ketemu lagi hari ini bersama Kak Fari. Nah, hari ini Kak Fari akan membahas soal medan magnet yang Kak Fari ambil dari UTUL UGM tahun 2018 nih teman-teman. Yuk, coba kita bahas bareng-bareng. Sebuah elektron dan sebuah proton dengan kecepatan yang sama besar tetapi saling bertolak belakang. Berarti kalau dia bertolak belakang itu artinya arahnya berlawanan ya. Yang satu arahnya ke kanan, yang satu ke kiri gitu. Nah, misalkan nih, Kak Fari coba tuliskan dulu ya. Nilai dari V proton itu sama kayak V elektron, tapi dia punya keterangan bertolak belakang. Nah, gitu ya. Bertolak belakang. Sip. Memasuki suatu wilayah bermedan magnet homogen. Berarti kalau medan magnetnya homogen, teman-teman juga bisa mengasumsikan nilai dari medan magnet di proton, B di proton itu sama kayak B di elektron. Karena dia punya keterangan homogen atau sama, teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah rasio besar gaya yang dialami elektron terhadap yang dialami proton adalah berapa? Ingat, yang namanya rasio itu adalah perbandingan. Berarti yang ditanyakan adalah perbandingan gayanya. Gaya apa? Ya udah, gaya Lorentz. Berarti gaya Lorentz elektron per gaya Lorentz proton itu nilainya berapa, teman-teman? Oke. Nah, sebelumnya kita coba analisis dulu. Yang namanya gaya Lorentz itu kita punya dua persamaan, teman-teman nih. Yang pertama ya, itu ada yang F Lorentz sama dengan Q dikalikan V dikalikan dengan B. Ini kalau pada muatan yang bergerak. Yang kedua, kita punya gaya Lorentz itu sama dengan B dikalikan I dikalikan dengan L. Ini kalau pada kawat yang dia mengaliri arus. Di sini, karena dia punya kecepatan, maka sudah jelas kita menggunakan persamaan yang pertama, yang Q kali V kali B. Oke? Sekarang coba kita analisis, teman-teman. Yang namanya muatan elektron itu nilainya adalah min 1,6 dikalikan 10 pangkat min 19 kolom. Kalau muatan proton itu nilainya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Bedanya hanya di tanda negatif dan tanda positif. Gitu ya. Oke, sekarang coba kita misalkan aja. Kita coba misalkan karena dia medan magnetnya homogen, ya, medan magnet homogen. Nah, karena dia homogen di sini Kak Fari misalkan dia adalah masuk bidang. Ya, jadi masuk bidang. Ingat, kalau dia masuk bidang nanti kita bisa menggunakan simbol cross atau simbolnya silang. Ini ya. Nah, ini 1, 2, dan nanti secukupnya ya. Ini covernya misalkan aja teman-teman kayak gini. Oke. Nah, ingat kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, teman-teman. Ya, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Dan ingat, yang namanya kaidah tangan kanan itu hanya berlaku untuk muatan positif. Ya, ingat, yang namanya kaidah tangan kanan, ya, tangan kanan, ini dia berlaku untuk muatan positif. Dan kita tahu teman-teman, muatan positif itu adalah siapa? Adalah si proton. Ya udah, kalau kayak gitu nih, misalkan ya, Kak Fari punya di sini muatan positif, teman-teman. Nah, punya muatan positif. Teman-teman bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ingat ya, kalau dia masuk bidang, teman-teman, itu artinya apa? Artinya kalau dia masuk bidang, nanti dia punya makna, dia menjauhi pengamat. Nah, gitu ya, menjauhi pengamat. Nah, sip. Sekarang coba kita praktekkan, teman-teman. Ya, biar dia, ya, masuk ke dalam bidang yang si positif ini, maka nanti gimana arahnya? Oh, ternyata ingat, ibu jari ini sebagai arah dari kecepatannya. Berarti nanti telapak tangan itu menghadap ke laptop. Gitu. Nah, kalau begitu, ibu jari Kak Fari ngadepnya kemana?
ke arah kiri. Berarti kalau kayak gitu, ibu jarinya ke arah kiri. Ibu jari ini tadi menggambarkan nilai dari kecepatannya. Nah, ini nih kecepatannya. Berarti kecepatan proton itu ke arah kiri, teman-teman. Dan kalau ke atas, itu nanti ada nilai dari gaya Lorentz-nya. Nih, ini F Lorentz ya, teman-teman nih. F Lorentz. Dan nanti di sini ada nilai dari medan magnetnya nih, teman-teman nih. Nilai B-nya, teman-teman ini. Nah, kayak gini ya. Kak, gimana kalau ternyata dia nanti muatannya muatan negatif? Ya udah, tinggal teman-teman balik aja. Kalau dia muatan negatif, di sini Kak Fahri gambarkan nih, ya, muatan negatif. Dia tidak menggunakan kaidah tangan kanan atau dia tidak berlaku. Atau kalaupun dia berlaku, nanti berlaku kebalikannya. Kalau dia yang proton arahnya ke kiri, kecepatannya udah pasti. Nanti kalau dia negatif, kecepatannya itu bakal ke arah kanan. Ya, nih, ke sana teman-teman. Kecepatannya ke arah kanan, V elektron. Atau teman-teman bisa juga menggunakan kaidah tangan kanan, tapi nanti arah telapak tangannya itu menghadap muka Kak Fahri. Ya, kenapa Kak? Ingat, dia kan negatif muatannya. Gitu ya. Nah, nanti nilai dari gaya Lorentz-nya juga sama nih, ke arah atas. Nah, ini ada gaya Lorentz. Dan nanti juga di sini ada yang namanya medan magnet. Ada B. Set. Nah, gitu teman-teman. Sip. Sekarang Kak Fahri misalkan aja. Gitu ya, Kak Fahri misalkan aja. Kalau dia yang arahnya ke kiri, berarti nanti dia punya nilai negatif. Ini negatif ya. Kecepatan negatif. Kalau dia arahnya ke kanan, dia punya nilai positif, teman-teman. Gitu. Ya udah, berarti kalau kayak gitu teman-teman bisa menghitung perbandingannya di sini nih. Ya, hitung aja perbandingannya. Berarti ya F Lorentz elektron per F Lorentz proton itu sama dengan apa? Sama dengan Q elektron dikalikan dengan V elektron dikalikan dengan B elektron. Dibagi sama Q si proton dikalikan dengan kecepatan proton dikalikan dengan B proton. Ingat, nilai Q-nya itu kan dia sebenarnya sama nilai ini. 1,6 1,6. Bedanya hanya di tanda negatifnya aja. Berarti kalau kayak gitu, bisa teman-teman tuliskan kayak gini nih. Berarti sama dengan min Q ya, dikalikan dengan V elektron. Nah, itu kan sama aja kayak V proton. Misalkan Kak Fahri itu sebagai V. Nah, dikalikan dengan B. B-nya kan homogen. Nah, dibagi Q proton itu kan Q. V proton karena dia ke kiri, maka gunakan tanda negatif nih. Min V dikalikan sama B. Berarti kita punya di sini nilainya adalah min Q dikalikan V dikalikan dengan B. Per min Q dikalikan V dikalikan B. Nah, ini kan sama teman-teman. Berarti kalau sama, ini bisa teman-teman coret ya, yang bagian atas, yang bagian bawahnya. Maka kita punya nilainya adalah 1, sehingga perbandingan antara gaya Lorentz yang dimiliki elektron yang dibandingkan terhadap gaya Lorentz proton itu hasilnya 1. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman. Nah, ada nggak? Oh, ada ya. Oke, sip. Kak Fahri coret ya jawaban yang C. Oke, teman-teman, sekian dari Kak Fahri. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti media sosial Kata Pengetahuan. Ketemu lagi di video yang berikutnya. Dadah!